Malah ini yang paling berbahaya adalah lagu Israel ini. Ada apa ini kan? Maka ini misterius. Apakah misterius atau apa namanya tadi istilah saya itu? Apa karena sentuhan tangan-tangan yang misterius tadi, karena kedatangan bapak-bapak tadi, sampai Pak JK juga datang ke sana kok. Jadi memang ini misterius. Nah, karena kejadian-kejadian tadi, maka kesimpulan saya ini, mohon maaf sekali. Pesantren ini menjadi tercemar. Bayangkan, saya contohkan nih, Abu Bakar Bashir, punya Al-Mu'min di Ngeruki. Itu alumninya nggak ada yang berani memperlihatkan ijazahnya ini. Saya lihat beberapa kawan saya, ada yang menjadi red, pelpem red, nggak berani menunjukkan saya pernah kuliah pernah sekolah manyanten di Ngeruki. Lah ini sekarang Zaitun di blow up sedemikian rupa. Coba apa tujuannya menurut Anda? Saya jelaskan. Tahun 2006 Saddam Hussein itu digantung. 2006 tanggal 30 Desember, saya masih ingat. Kenapa digantung 30 Desember? Karena tanggal itu seluruh dunia sedang Idul Adha. Nah, lahirnya Zaitun itu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sekarang itu adalah hari-hari menjelang 10 Dzulhijjah. Apa hubungannya Al-Zaitun dengan Saddam Hussein? Amerika itu pinter untuk menitipkan pesan ketakutan kepada dunia. Dia menggantung Saddam Hussein melalui kaki tangannya di Irak. Hakim-hakimnya itu orang kaki tangan Amerika semua, digantung pagi hari ketika kita sedang menyembelih kambing. Itu pesan ketakutan. Oleh karena itu, kalau Al-Zaitun itu sudah tersentuh tangan, mohon maaf nih, intelijen, silahkan angkat tangan. Karena mereka anggarannya besar. Ada anggaran, ada perancang. Jadi kalau ada yang bertanya, wah ini ada perancangnya, ada pendananya, ada ini. Apalagi kalau nggak teraudit, maka Al-Zaitun akan digarap, akan dipelihara entah sampai kapan saya tidak tahu juga. Tadi Karena, Pak, kan saya sejak kecil sudah Al-Zaitun ini sudah ada. Jadi ini siapa yang memelihara ini? ya. Tadi langsung dikomentari. Oke. Terima kasih ya. Banyak masalah-masalah yang muncul di publik dan kontroversial akhir-akhir ini. Ada yang terkait dengan isu politiknya, kemudian sosialnya, pendidikannya, dan keagamaannya. Nah, Majelis Ulama Indonesia concern kepada masalah-masalah yang terkait dengan keagamaan. Dan karena itu saya mengikuti proses diskusi tadi, juga memiliki kesamaan pandang mengenai pembedaan antara apa yang diucapkan oleh pimpinan pesantren Az-Zaitun, yaitu Pak Panji Gumilang, kemudian dengan NII KW 9, dan juga dengan praktek keagamaan atau sistem pendidikan di pesantren Az-Zaitun. Sekalipun memiliki keterkaitan, tetapi itu bisa dibedakan agar kita bisa jernih melihatnya, khususnya terkait dengan aspek keagamaan. Majelis Ulama Indonesia pada hakikatnya sudah cukup lama melakukan pengkajian dan pendalaman. Dan hasilnya juga sudah ada, sudah dipublish juga sebenarnya ya, tahun 2002. Yang menyimpulkan 6 hal. Yang pertama terkait dengan apa yang juga sudah disampaikan oleh Mas Ken tadi. Ada indikasi keterkaitan antara NII kemudian dengan beberapa aktor di dalam proses recruiting santri di pesantren Az-Zaitun. Dan tadi juga dikonfirmasi pada saat offline saya komunikasi dengan salah satu pendirinya ini ya. Kemudian ada kemenyimpangan ajaran agama yang diyakini dan dipraktekkan di NII KW 9. Kemudian ada keterkaitan antara NII dengan Az-Zaitun pada 3 aspek. Aspek leadership, kemudian aspek historis, dan juga aspek finansialnya. Tetapi terkait dengan masalah keseharian di pesantren Az-Zaitun, tim peneliti di MUI belum menemukan adanya kemenyimpangan. Dan ini sebenarnya juga dikonfirmasi oleh Mas Ihsan sebagai saksi sejarah di mana 6 tahun berada di situ.
dan akhir-akhir ini viral terkait dengan statement dan juga praktek keagamaan Kita yang fokus juga mencengangkan si Mas Ehsan. Kita fokus di sana, Nah, Pak Kiai. sekarang kita fokus di situ, kita sudah inventarisir nih masalah-masalah yang terkait dengan masalah keagamaan dan beririsan dengan hiruk pikuk di tengah publiknya. Majelis Ulama Indonesia secara khusus membentuk tim gabungan. Ini bukan hanya tim di Komisi Pengkajian, tetapi tim gabungan Komisi Pengkajian dan juga Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia sudah melakukan langkah-langkah yang dimulai 2 pekan bahkan hampir sebulan yang lalu. Kita sudah turun, tadi Mas Najih juga menyampaikan, kita sudah berkirim surat, kita sudah turunkan tim dengan 2 tim. Memang ada surat jawaban yang pertama dari Az-Zaitun yang menyampaikan bahwa pertama mengapresiasi surat permohonan kita untuk bisa bertemu secara langsung. Kemudian yang kedua karena kesibukan hingga 2023 belum bisa menerima dan nanti setelahnya akan dijadwalkan kemungkinan bisa bertemu. Penolakan karena sibuk. Ya, tetapi kita punya banyak cara dan kita sudah berhasil masuk ke dalam dan memperoleh informasi-informasi memadai. Sekalipun Pak Panji bilang MUI tidak akan bisa masuk ke sini sampai kapanpun. Kita tunggu investigasinya Pak Niam. Enggak, Kabarnya tetapi hari Rabu besok. Sudah hari Rabu ngomong, kemudian langsung. besok kita juga akan hadir ke sana. Nah, dari hasil sementara tim kita sudah verifikasi 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah masalah-masalah krusial yang muncul di tengah masyarakat yang sudah verified, yang sudah terverifikasi, sudah terklarifikasi bahwa itu benar dari yang bersangkutan dan kemudian kita timbang secara keagamaan dan sudah kita tetapkan fatwanya. Cabang Demokrasi akan segera kita kembali akan sesaat kembali lagi. hadir Tolong saat bersama lagi. kami.